Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Selvira Sapitri di podcast Piaro Padang Pariaman Baca Itu. Hari episode kali ini kita kedatangan tamu dari tetangga kita, yaitu dari Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Halo Bapak, selamat datang di podcast Piaro Bapak. Iya, selamat datang, selamat diundang ya. Selamat diundang. Bapak gimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Ya. Ada pepatah Cina yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Pak boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman pemilih yang ada di rumah, sekaligus menyapa teman-teman pemilih yang ada di rumah. Oke. Ke kamera Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azwar Mardin, Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman. Saat ini alhamdulillah mendapat kesempatan diundang di podcast Biaro ya? Piaro Pak. Piaro di podcast KPU Kabupaten Padang Pariaman. Terima kasih. Berarti Bapak udah siap untuk ngobrol bersama kita hari ini Bapak? Alhamdulillah siap-siap ya. Siap ya Pak. Siap. Bapak ada statement yang mengatakan bahwa setelah proses pemilu dan pemilihan terjadi, Bawaslu itu katanya kegiatannya sudah selesai, sudah istirahat. Nah, padahal kenyataannya aktivitas itu tetap masih berjalan. Nah, boleh Bapak ceritakan akhir-akhir ini kegiatan Bawaslu apa aja sih Pak? Boleh untuk di-share ke teman-teman. Kita di Bawaslu saat ini masih dalam kegiatan tugas kita sebagai pengawas pemilu atau pengawas demokrasi, dan tentu kegiatan Bawaslu seiring dengan apa yang ada kegiatan di KPU saat hari ini. Tentu di pasca pemilihan dan pilkada, tentu KPU pada hari ini tentu pertama adalah evaluasi, dan yang kedua tentu dalam menyiapkan data pemilihan yang berkelanjutan. Nah, ini sangat penting untuk sebagai evaluasi dan kesiapan kita di pemilihan atau pemilu yang berikutnya. Nah, bagian di situ juga kegiatan dari salah satu pengawasan oleh Bawaslu terhadap kegiatan tersebut, dan memastikan bagaimana proses tentang melakukan pengawasan terhadap data pemilihan yang berkelanjutan ini setiap triwulannya juga dilakukan oleh KPU dan juga diikuti juga oleh Bawaslu. Dan kita berharap melalui data pemilihan yang berkelanjutan ini agar nanti proses pemilihan persiapan untuk pemilu berikutnya berjalan dengan baik. Berarti salah sekali ya pada statement yang mengatakan bahwa kegiatan Bawaslu itu sedang istirahat, tidak bekerja gitu. Salah ya Pak ya? Itu salah. Salah sekali. Karena ya, Pak. Hari ini selain pengawasan tersebut juga Bawaslu juga melakukan kegiatan terhadap pengawasan partisipatif. Artinya menjaga mengenai pengawasan partisipatif ini adalah salah satu program bagaimana Bawaslu memberikan edukasi terhadap masyarakat, terhadap pemilih yang punya hak pilih yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Tentu pertama adalah edukasi demokrasi atau edukasi politik yang dilakukan, tentu memberi sosialisasi terhadap pentingnya sebuah pengawasan partisipatif itu ada di tengah masyarakat, karena tidak mungkin seluruh penjuru, seluruh wilayah dan di lingkup masyarakat itu Bawaslu nanti bisa mengawasi seluruhnya. Itu tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan sumber daya manusia kita atau petugas yang ada di wilayah yang ada di Bawaslu. Dan kita berharap melalui sosialisasi ini tentu nanti masyarakat bisa mengetahui apa itu tugas Bawaslu sebagai pengawas pemilu dan apa peran masyarakat yang ada di dalam menyukseskan pengawasan pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU nanti. Nah, tentu pengawasan itu tidak hanya Bawaslu lakukan, tidak hanya terhadap masyarakat saja. Proses juga kita awasi juga oleh proses yang dilakukan oleh KPU secara teknisnya sebagai penyelenggara. Bawaslu mengawasi dalam kegiatan tersebut tahapan demi tahapan demi menjaga penyelenggaraan pemilu atau pilkada itu berjalan dengan baik
dan sesuai dengan amanah yang telah diamanahkan oleh dalam undang-undang. Dari yang Bapak sampaikan tadi, Ya. berarti kegiatan-kegiatan Bawaslu sangat banyak ya Bapak. Nah kalau bisa kita sederhanakan, sebenarnya kalau dari namanya Bawaslu ya pengawas ya Pak ya. Ya. Nah itu tuh apa sih tugas Bawaslu itu sebenarnya apa Pak? Gitu. Nah tugas Bawaslu itu yang tugas pokoknya adalah ya pengawas, ini mengawasi segala proses pelaksanaan pemilu itu mulai dari persiapan sampai pelaksanaan sampai ke perhitungan suara, sampai perhitungan suara, proses sampai penetapan calon terpilih oleh KPU. Terlibat ya Pak? Itu terlibat, Bawaslu terlibat. Mulai dari persiapan sampai selesai. Nah, seluruh tahapan tidak boleh terlewati oleh Bawaslu. Jadi ada peran penting dari Bawaslu. Peran penting di situ. Setiap kejadian atau semacam informasi yang ada dengan masyarakat terkait pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu itu ada di Bawaslu dalam penindakannya. Nah ini tentu hari ini Bawaslu mempunyai peran bagaimana nanti peran mendorong peran partisipatif ini di tengah masyarakat ini, mendorong masyarakat ikut berpartisipasi untuk mengawasi, artinya memberi laporan, mencegah, melakukan tindakan itu nanti di Bawaslu. Ya. Nah pencegahan dan pengawasan itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Nah ini dua ini yang perlu kita dorong nanti ke depan agar pemilu dan pilkada waktu ke waktu itu berlangsung dengan baik, minimalisir ya, minimalisir pelanggaran pemilu terjadi di masyarakat. Berarti dalam pengawasan itu Bawaslu melibatkan peran aktif dari masyarakat ya Pak, sangat-sangat melibatkan ya partisipasi aktif dari masyarakat. Nah untuk berbicara dalam konteks Padang Pariaman sendiri Bapak, dalam proses pemilu dan pemilihan kemarin, bagian mana yang paling menyita waktu dan energi Bapak dan teman-teman di Bawaslu? Ya, semua tahapan itu menyita energi karena membutuhkan sumber daya manusia yang cukup banyak, dan mulai tahapan persiapan, dan cuman lebih gembiranya itu, lebih banyaknya itu aktif itu menguras energi yang 1 kali 24 jam itu ya, itu di masa tahapan kampanye dan pencoblosan. Sangat menguras energi Bapak. Itu sangat menguras energi. Pertama mengawasi, memastikan pelaksanaan kampanye oleh pasangan calon itu berjalan dengan baik, termasuk oleh bagaimana persiapan logistik yang dilakukan oleh KPU dan bagaimana persiapan SDM oleh yang dilakukan oleh KPU di wilayah-wilayah di tingkat kecamatan dan kelurahan itu, kita mengawasi kegiatan perjalanan logistik dan serta sampai pasca pencoblosan memastikan bahwa kotak suara itu aman, dipastikan aman dari gangguan-gangguan yang dapat nanti berakibat fatal, dan sampai nanti ke perhitungan tingkat ke pleno di tingkat KPU nanti. Itu Bawaslu terlibat aktif ya Bapak? Aktif gitu. Bicara tadi kan menyita waktu dan energi Bapak. Iya. Bapak boleh sharing nggak ke kita suka dan dukanya ketika proses itu terjadi Bapak? Iya, suka dan dukanya memang banyak terjadi. Kadang-kadang di masa kampanye itu menjelang hari pencoblosan itu, kadang-kadang di tengah malam. Ini kan ceritanya politik uang. Nah, kalau serangan fajar gitu kan. Nah, di hal-hal yang sangat krusial itu di masa-masa kampanye ini sampai ke masa pencoblosan itu, sampai 24 jam itu kawan rekan-rekan kita yang ada di wilayah itu baik menerima laporan, menerima pengaduan dan hal lain. Berarti dalam waktu laporannya banyak ya Pak? Iya, laporan banyak sekali dan proses juga dilakukan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Ya, satset gitu. Artinya mulai dari informasi awal sampai laporan dan sampai prosesnya sampai ke tingkat penindakan. Dan itu sangat menguras waktu, dan keterlibatan pelaksanaan penindakan ini kita di Bawaslu itu tidak hanya anggota Bawaslu saja, ada lembaga-lembaga yang terlibat seperti kepolisian dan kejaksaan. Oh iya, melibatkan stakeholder lain ya Pak. Betul. Nah tadi bicara soal energi dan waktu, tentu tidak lepas dari Bapak tadi berbicara soal dinamika yang terjadi di lapangan ya Pak. Nah soal kita berbicara soal pengawasan, dalam konteks pengawasan tentu Bapak mengawasi terjadinya nanti ketika
pelanggaran terjadi di dalam tahapan pemilu dan pemilihan. Nah, tapi kadang kita belum kebayang nih Pak, bentuknya kayak gimana sih Pak gitu. Nah, selama proses pemilu dan pemilihan kemarin di Padang Pariaman, dari sisi pengawasan, jenis pelanggaran yang seperti apa yang sering ditemui oleh Bapak dan teman-teman di Bawaslu? Iya, semuanya jenis pelanggaran itu kami jumpai. Oh, iya. Kami jumpai. ya, Pertama, pelanggaran etik juga banyak terjadi di rekan-rekan kita di tingkat baik tingkat Bawaslu dan tingkat KPU yang ada di wilayah kecamatan. Itu banyak juga laporan kita, kan kita proses gitu. Dan tentu kalau di tingkat KPU nanti kita Bawaslu memberikan sebuah rekomendasi. Dan kalau di tingkat kawan-kawan kita di kecamatan, di Panwascam Inaman itu ada juga yang terlibat mungkin politik aktif yang secara masif ya kita lihat, namun jika ketahui dan ada orang melaporkan ya kita proses juga sebagai penyelenggara. Itu di tingkat penyelenggara. Yang di tingkat lain adalah terhadap di keberpihakan di tingkat ASN. Ini masih banyak kita jumpai, itu adalah pelanggaran yang terbanyak. Oh iya Pak. Walaupun pelanggaran yang terbanyak itu ada hanya beberapa yang diproses dan terbukti, dan itu sudah kita lakukan penundaan pangkat oleh pihak BKN, Badan Kepegawaian Negara, dan juga pelanggaran keberpihakan oleh pemerintahan Nagari melalui negarinya. Itu kita proses banyak, kita proses kemarin. Proses ya Pak. Nah, cuman hanya sebagai verifikasi. Kita proses itu karena ada di laporan, setelah kita telusuri ternyata oh begini kejadiannya. Karena sudah dikonfirmasi karena mereka ASN atau wali negara tersebut, oh saya waktu itu kebetulan berada di suatu warung. Karena memang seperti itu. Berarti, tapi tidak begitu pelanggaran tidak begitu berdampak. Artinya masih bisa kita luruskan gitu. Karena pelapor dan kejadian kadang-kadang banyak yang berbeda juga. Oh iya. Berarti ketika Bawaslu menerima ada pelaporan tersebut, nggak serta-merta ditelan mentah-mentah ya Pak, tapi juga dilakukan verifikasi gitu. Iya, dilakukan verifikasi. Pertama itu informasi awal. Dan kita lakukan verifikasi dan kita telusuri apa benar kejadiannya sesuai dengan laporan apa tidak. Kalau tidak ya kita putus saja. Berarti tidak ada sesuai dengan laporan pada kejadian. Dan itu pelanggaran terhadap penyelenggara juga banyak oleh masa-masa kampanye, perusakan dan berita-berita hoax. Jika itu terjadi gitu kan. Cuman ini yang namanya kita di Padang Pariaman, terkadang pelapor ini sulit menjadi kita ambil untuk kita buat untuk sebagai pelapor. Dia hanya sebagai melaporkan sekali lisan dan dia tidak mau kita jadikan sebagai pelapor gitu. Nggak mau dilibatkan ya Pak? Jadi tidak mau dilibatkan dalam persoalan pelanggaran pemilu ini. Masyarakat banyak aktif, tapi mereka rata-rata tidak mau menjadi sebagai pelapor gitu. Itu yang menjadi kita sulit ini. Jadi PR-nya menjadi PR kita di Bawaslu, bagaimana mendorong ini masyarakat agar jangan takut, jangan ragu pada kita di Bawaslu, siap untuk menjadi salah satu sebagai pelapor pelanggaran pemilu. Iya, jangan takut untuk terlibat ya Bapak. Iya, kita mengetahui dan kita memberikan proses kepada Bawaslu. Setelah kita proses, dia ternyata tidak mau menjadi pelapor. Ini yang susah. Iya, sulit ya. Ketika maksudnya teman-teman memilih ada yang melihat pelanggaran terjadi kemudian dilaporkan ke Bawaslu, harus terlibat ya Pak sebagai saksi karena kan juga melihat kemudian ya. Karena bedanya dengan pelanggaran kriminal umum gitu ya, sangat beda. Bawaslu kalau di Bawaslu pelanggaran pemilu ini tentu ada pelapor, kita proses. Tidak ada pelapor tentu tidak ada batal. Nah, terkecuali itu temuan oleh kita di Bawaslu gitu. Nah, beda dengan melapor kita ke kejadian ke kepolisian, kita melapor bereksekusi dan mereka bisa eksekusi dan mencari barang bukti dan lain. Dan di Bawaslu tidak ada namanya pemanggilan secara paksa. Oh iya, sulit ya Pak? Beda. Memang tidak ada. Jadi sulit kemudian pelanggaran pemilu itu kita proses, mereka tidak mau, susah kita jumpa, kita temui dan kita panggil ya. Bagaimana cara memaksa? Karena tidak ada di Bawaslu tidak ada pemanggilan secara paksa. Iya, betul. Kemudian kan tadi Bapak bicara soal pengawasan, tentu tidak selalu soal penindakan saja ya Pak. Betul. Kemudian tapi juga soal mencegah langkah preventif yang terjadi. Ya karena pelanggaran itu tidak serta-merta terjadi ya Bapak. Nah, dari berbagai bentuk pelanggaran yang Bapak share ke kami tadi, apa langkah-langkah preventif dari Bawaslu Padang Pariaman untuk
agar pelanggaran-pelanggaran serupa tidak terjadi ke depannya, Pak? Nah, ini yang cukup bagus sekali, dan ini salah satu, mungkin saya ambil salah satu contoh ya studi kasusnya. Boleh, Pak. Di pilkada kemarin ini adalah ada satu persoalan pelanggaran yang kami proses itu perdana dan pertama sejak Bawaslu ada sampai ke tingkat pengadilan. Yaitu kemarin kejadian perusakan alat peraga kampanye yang ada di salah satu kecamatan di Nansabades. Itu prosesnya sampai ke tingkat kejaksaan, sampai diputus kalau nggak salah 1 tahun kurungan dan subsidiar dengan 1 juta rupiah. Ini ada 2 pilihan, atau kurung 3 bulan kalau salah ya. Kalau saya lupa itu kemarin. Entah 1 tahun atau 3 bulan gitu. Jalanan subsidiarnya tambah uang apanya 1 juta. Kalau dibayar dengan 1 juta maka tidak mengikuti hukuman. Nah, ini sangat-sangat merugikan. Artinya hanya dengan pelanggaran pemilu kita sampai proses ke tingkat putus pengadilan, ini kan merugikan diri kita sendiri. Nah, kita berharap agar mengedukasi kita masyarakat agar setiap di masa kampanye itu atribut pasangan calon, apalagi atribut-atribut dari yang resmi dari KPU itu agar masyarakat bisa menjaga dan jangan memprovokasi agar untuk merusak. Itu yang pertama himbauan saya. Karena saya melihat ini masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita. Nah, cara pencegahannya adalah tentu Bawaslu terus berupaya agar pelanggaran pidana pemilu ini agar tidak terjadi di lingkungan kita di tengah masyarakat, karena sangat merugikan. Sayang banget ya, Pak. Dengan orang yang untuk berkampanye dalam berdemokrasi ini masih terjadi hal-hal yang sampai ke dipidana itu yang sangat merugikan diri sendiri. Nah, kita mengimbau kepada masyarakat agar ini betul-betul untuk kita diperhatikan. Dan tentu langkahnya adalah Bawaslu hari ini mencoba memberikan bersosialisasi dengan masyarakat, baik itu melalui kelompok-kelompok masyarakat, bermitra dengan pemerintahan daerah, dengan organisasi masyarakat lainnya, agar pemilu di tengah masyarakat Padang Pariaman ini berjalan dengan baik, saling menjaga. Gitu. Jangan gampang terprovokasi, ya, Pak. Betul. Gampang diadu domba. Dengan kita melihat berita hoax beredar di mana-mana. Bagaimana Bawaslu menanggapi itu semua? Hoax ini tentu sangat berbahaya, sangat lelah sekali, karena itu semacam pembunuhan karakter dan sangat pelanggaran, sangat merugikan demokrasi kita. Dan kita berharap ini informasi hoax ini jangan sampai terjadi, karena itu bagian dari salah satu pelanggaran pidana juga. Dengan hoax ini menyebarkan isu-isu yang apalagi isu terhadap penyelenggara, banyak juga. Hoax ini kan tidak hanya kepada peserta, pada penyelenggara juga ada keberpihakan dan lain-lain dan seperti itu. Masih ada banyak itu hal-hal yang dapat merusak. Pernah Bapak temui di lapangan, Pak? Saya temui juga. Sering ya, Pak? Sering dijumpai tengah masyarakat. Apalagi dengan informasi yang beredar begitu cepat ya, Pak. Tantangan juga berarti untuk Bawaslu. Iya, itu tantangan Bawaslu ke depan, apalagi di era digital ini hari ini. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama menyebarkan informasi-informasi yang hoax itu, yang mereka nilai itu yang hoax itu dapat merusak demokrasi. Itu setiap orang berkesempatan tentu. Nah, bagaimana mencegahnya adalah tentu bahaya hoax dan bahaya dan tentu dampaknya yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Juga memecah belah ya, Pak? Iya, pertama memecah belah masyarakat. Yang kedua, gara-gara satu berita yang satu itu bisa mengakibatkan rusaknya demokrasi yang ada di Padang Pariaman. Jadi Bapak jelaskan situasi-situasi sulit yang dihadapi Bapak dan teman-teman di Bawaslu. Jadi kerja pengawasan itu tidak dilakukan sendirian ya, Bapak. Bagaimana cara pandang Bapak soal hubungan KPU dan Bawaslu, dan menurut Bapak seberapa pentingkah sinergi antara Bawaslu, KPU dan stakeholder lainnya yang terlibat untuk memastikan pemilu dan pemilihan berjalan dengan jujur dan adil di Padang Pariaman? Hubungan KPU dan Bawaslu itu artinya ibaratnya dua orang satu nyawa.
Iya, Ya, iya. nyawanya adalah pemilu. Kalau Benar. tidak ada pemilu, tidak ada Bawaslu dan KPU. Iya, benar. Nah, ini yang menjadi perlu menjadi perhatian kita ke depan yang ada di dua lembaga ini agar bisa disinkronisasi dalam sebuah tugas yang sama. Satu pelaksana secara teknis, yang satu lagi mengawasi. Berarti satu rumah ya, Pak? Satu rumah. Nah, artinya dua lembaga ini adalah peran tegaknya sebuah demokrasi dan ini perlu kita dukung, dan tentu perlu sebuah orang-orang yang mempunyai leadership yang bagaimana kedua lembaga ini bisa bersinergi dengan baik, satu arah satu jalan. Jangan nanti kita kan sudah banyak juga mendengar antara Bawaslu dan KPU ini saling siksuk gitu kan. Nah, saya berharap ini salah satu meluruskan juga, Pak. Saya meluruskan bahwa KPU dan Bawaslu itu perlu berjalan dalam satu tatanan rel yang sama. Jangan tatanan rel yang berbeda. Artinya kalau berbeda kiri dan kanan itu tidak akan jalan. Nah, jadi demokrasi yang baik itu lahir dari KPU dan Bawaslu ya. KPU dan Bawaslu perannya itu, dan kita berharap dua lembaga ini menjadi peran vital dalam penyelenggaraan pemilu, dan kita bincang-bincang juga bersama masyarakat di bawah bahwa KPU itu adalah salah satu lembaga yang berperan untuk menyelesaikan pemilu, dan tentu harapannya ada ke depan. Tentu kita berharap Bawaslu dan KPU ini saling bersinergi, dan tentu kita berharap juga melahirkan sosok-sosok penyelenggara di bawahnya di tingkat kecamatan itu perlu integritasnya yang perlu dipertegas, dan tentu memenuhi komitmen yang tinggi bagaimana di tingkat TPS nanti ketika tingkat kabupaten sudah hubungan dengan baik, dan bagaimana di tingkat kelurahan, di kecamatan dan kelurahan atau desa itu punya hubungan juga dengan baik. Tentunya sinergi tadi tentu juga diuji saat adanya tekanan, Bapak. Saya juga tekankan kepada yang terlibat dari penyelenggara, antara pengawas dan penyelenggara teknis itu jangan yang pelaksana teknis jangan terasa diawasi, yang pengawas jangan merasa sebagai pengawas gitu. CCTV 24 Iya, 24 jam. Ini adalah sama-sama yang mereka semuanya sama-sama menjaga situasi dan kondisi kondusif ya. Dan kondusif selama pemilihan atau pilkada dilaksanakan. Tentunya pasti Bapak menemui banyak sekali tekanan-tekanan ketika dalam proses pemilihan tahapan itu ya, Pak. Nah, bagaimana cara Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menjaga integritas dan tetap tegak lurus pada aturan meskipun berada di situasi yang tidak mudah? Gimana, Pak? Artinya dalam situasi tidak mudah tidak menjadi persoalan. Artinya komitmen ketika melangkahkan kaki menjadi penyelenggara itu berarti Anda sudah siap, Anda berkomitmen menjaga demokrasi dan tanpa berpihak kemanapun. Integritas nomor satu ya, Pak. Nomor satu. Nah, artinya adalah bagaimana komitmen dan integritas ini dijaga, tentu bukan berarti tidak membangun artinya kan ada orang nih dia sebagai penyelenggara tapi dia tidak mau ketemu juga tidak mau dengan seperti itu. Artinya bagaimana kita di Bawaslu sebagai ketua, artinya bagaimana peran ketua ini, lembaga ini, perannya ini bisa berkomunikasi dengan setiap stakeholder yang ada di daerah selama pemilihan umum itu berjalan, tujuannya adalah berjalan dengan baik, apakah di tingkat komunikasi dengan pimpinan daerah, OPD, stakeholder, kepolisian dan kejaksaan dan lain sebagai mitra kita, dan bagaimana ke depan, dan mereka memberikan masukan juga bagaimana harusnya Bawaslu berperan di tengah masyarakat agar situasi dan kondisi saat ini bisa aman dan kondusif. Nah, itu salah satunya. Jangan sampai nanti tidak mau lembaga Bawaslu mengawasi, jangan tidak mau untuk untuk menjadi tidak menjalin hubungan dengan baik lah. Menutup komunikasi dengan seluruh stakeholder, bukan beritu. Artinya salah kalau konsepnya integritasnya pemilu tapi tidak mau membuka ruang untuk publik untuk berkomunikasi, apa gunanya juga, salah juga ya. Tutup telinga itu. Dan itu komitmennya, itu salah satu komitmen. Bapak
Silakan Pak, minum dulu. Siap. Nah, Obrolan kita sangat panjang oh, dan iya. berdaging sekali ya. Berarti banyak sekali segmen yang kita dapatkan pada hari Oke. ini. Dari seluruh pengalaman yang Bapak sebutkan tadi, tentunya banyak pelajaran yang bisa kita petik, Bapak. Yeah. Sebagai penutup, Bapak, karena keterbatasan waktu, apa evaluasi yang paling penting dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan kemarin, dan harapan Bapak sebagai sebagai pengawas agar kualitas demokrasi di Padang Pariaman kedepannya semakin membaik, Bapak? Ya, di segi Bawaslu ya. Nanti KPU juga yang jawab. Nanti kita podcast dengan ketua. Ya, kalau kita di Bawaslu, pertama peran penting itu adalah salah satu hari ini sebelum pemilu dilaksanakan ini, peran ini harus dilakukan oleh Bawaslu termasuk juga KPU. Pertama, sosialisasi kepada masyarakat, mempersiapkan untuk pemilu yang akan berikutnya. Pertama, menyiapkan SDM, itu perlu juga dulu. SDM, sumber daya manusia yang mumpuni dan punya integritas dan berkomitmen yang tinggi dalam menjalankan komitmen mengawasi pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di Bawaslu agar mulai hari ini agar sering bersosialisasi dan memberikan edukatif kepada para masyarakat, termasuk para pemilih pemula. Yang mana pemilih pemula ini setiap pelaksanaan pemilu itu hampir rata-rata ya 10 atau 15% itu pemilih pemula. Ya, rata-rata ya, rata-rata hampir ya. Itu maka itu perlu edukasi di tingkat sekolah. Gimana caranya? Iya, di tingkat desa atau nagari, atau di tingkat kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Nah, satu lagi apa lagi? Harapan Bapak ke depannya? Harapan tentu kepada seluruh masyarakat Padang Pariaman agar nanti selama dalam saya temui ini adalah sulitnya mencari pemilih mencari partisipasi masyarakat itu berperan aktif dalam memberikan laporan. Kalau di sisi Bawaslu ya, Bawaslu karena untuk melakukan pengawasan tentu cuma ada laporan. Kita Bawaslu hari ini mendorong bagaimana masyarakat nanti dalam memberikan laporan kepada Bawaslu juga bersedia untuk menjadi pelapor agar proses pelanggaran-pelanggaran ini dapat kita proses gitu. Jangan nanti karena tidak mau jadi pelapor di tengah masyarakat, Bawaslu tidak mau memproses laporan. Bagaimana caranya memproses Pak? Bagaimana cara prosesnya? Karena mengawali proses pelaporan mengenai pelanggaran pemilu itu tidak terpenuhi. Syaratnya tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Itu salah satu kendala kita. Yang selanjutnya adalah tentu peran aktif ini sejalan dengan pemerintahan daerah. Bagaimana di persiapan tahapan pemilu akan dimulai ini tentu bagaimana mitra-mitra Bawaslu dengan pemerintahan daerah ini juga berkolaborasi, apalagi Padang Pariaman hari ini bersiap juga untuk pemilihan Pilwana. Ini tentu ini adalah bisa kolaborasi sebenarnya. Kolaborasi adalah dalam rangka mengedukasi masyarakat juga dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Pemanasan pemilu yang di tingkat desa. Artinya peran sosialisasi juga bisa juga berperan KPU dan Bawaslu. Pertama, apa perannya? Bawaslu juga bisa menyampaikan bentuk-bentuk sebuah konsekuensi sebuah pelanggaran itu terjadi di tingkat Pilwana, apa dampaknya. Nah, kalau seandainya Pilwana ini dilaksanakan, siapa menjadi pengawasnya, di mana masyarakat untuk melapor jika terjadi pelanggaran Pilwana. Juga KPU juga bisa melakukan edukasi juga, berkolaborasi bagaimana proses teknis dalam sebuah persyaratan pejabat desa itu sesuai dengan undang-undang desa, juga mungkin bisa memberikan masukan juga kerjasama nanti dengan berkolaborasi. Ya itulah kira-kira. Ya, terima kasih banyak Bapak atas cerita dan pandangannya yang sudah dibagikan kepada kita pada hari ini. Luar biasa sekali. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan menambah pemahaman masyarakat tentang betapa pentingnya peran dari pengawas ya Pak. Sampai jumpa di episode Piaro berikutnya. Akhir kata, tetap semangat, tetap kreatif, dan tetap cinta demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.